Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Ajeng Pembayun, Angelina Rahman, Cintia Ramdhani, Minhatul Maulina, Putri Novela, Siti Fariha, dan Sefira Mahardika Nur Syahid dengan dosen pengampu Ibu Nur Asyah, MPD, dari PGSD 20 kelas A1 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Di sini saya akan mempraktikkan pelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran project based learning. Langkah-langkah project based learning. Yang pertama ada penentuan pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan project, yang ketiga menyusun project, yang keempat memonitor hasil dan kemampuan project, yang kelima menguji hasil, dan yang keenam mengevaluasi pengalaman. Ini yang akan saya aplikasikan kepada kelas 6 semester 1, tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, materi bangun ruang. Dengan kompetensi dasar 3.2 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ayo sebelum belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen terlebih dahulu ya. Puput hadir. Hadir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bangun ruang. Bangun ruang menurut para ahli, bangun dalam matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Macam-macam bangun ruang yang akan dibahas yaitu ada balok, limas, tabung, bola, kerucut, dan kubus. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Nah, contoh sehari-harinya yaitu pada gambar tersebut ada sebuah akuarium ikan ya. Contohnya seperti itu, contoh dari balok. Luas permukaannya ada sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Kemudian volumenya ada panjang kali lebar kali tinggi. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Kubus juga disebut bidang 6 beraturan. Selain itu, merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Nah, contoh sehari-harinya yaitu seperti kubik pada gambar tersebut. Luas permukaannya yaitu luas 6 dikali jari-jari
sisi kali sisi. Volumenya yaitu R pangkat 3. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Kubus memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung, serta persegi panjang yang menyelimutinya disebut sebagai selimut tabung. Contohnya yaitu seperti gelas kalau dalam contoh sehari-harinya. Luas selimut yaitu ada luas sama dengan 2 pi R kali T. Luas permukaan yaitu L sama dengan 2 kali luas lingkaran dikali luas selimut sama dengan 2 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kali T. Kemudian volume sama dengan pi R kuadrat dikali T sama dengan 1/4 pi diameter kuadrat dikali T. Kemudian ada limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi tegak berbentuk segitiga. Kerucut dapat disebut sebagai limas dengan alas berbentuk lingkaran. Limas dengan alas berupa persegi disebut juga piramida. Luas permukaan limas dengan alas segi N dapat dihitung dengan rumus berikut. L sama dengan luas alas ditambah N, luas sisi tegak, kemudian volume sama dengan 1/3 dikali luas alas kali T. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Kerucut memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Luas selimut L sama dengan pi kali R kali S. Luas permukaan sama dengan luas lingkaran ditambah luas selimut sama dengan pi R kuadrat ditambah pi dikali R dikali S. Kemudian volumenya 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali T. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki 1 sisi. Volumenya sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Luas permukaannya L sama dengan pi R kuadrat. Nah, contoh gabungan dari beberapa bangun ruang. Di situ ada contoh gabungan dari kerucut dan bola. Gambarnya seperti itu, dan ada pula contoh gabungan dari beberapa bangun ruang, yaitu seperti kubus dan balok. Coba disimak dan diamati video pada laptop tersebut. Nah, video tentang apa? Tentang rumah, Bu.
Kalau sudah disimak, coba kalian desain dengan gabungan dari beberapa bangun ruang yang tadi sudah dibahas materinya dengan membentuk suatu rumah ya. Bahan dan alat yang ibu suruh pada dibawakan? Bawa, Bu. Ya, bagus. Coba mana yang tadi udah Puput buat rumahnya? Ini, Bu. Wah, bagus ya. Coba nanti Puput presentasikan ke depan. Itu termasuk bangun ruang apa saja yang membentuk rumah ya. Iya, Bu. Nah, coba Puput. Yang genting itu membentuk bangun ruang apa? 5 segitiga. Ya, bagus. Nah, kalau dinding rumah itu gambarnya seperti bangun ruang apa? Kubus. Ya. Nah, kalau yang menara itu namanya apa, Put? Tabung. Tabung, ya. Kalau yang di atasnya menara itu apa namanya? Kerucut. Iya, betul, membentuk bangun ruang kerucut. Wah, rumahnya bagus sekali ya. Puput sangat kreatif. Keren loh. Nah, kita udah belajar tentang bangun ruang. Kita juga udah membahas tentang pengertian, macam-macam, rumus, luas, dan volumenya. Lalu kita juga udah belajar dari gabungan bangun ruang, lalu kita membuat proyeknya. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah